Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah pengajian rutin yang berbahagia, di kesempatan malam Jumat yang mudah-mudahan juga penuh dengan barokah ini, pertama kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah nikmatnya akan ditambah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi kalau seandainya kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, maka insya Allah keimanan kita kepada Allah juga akan ditambah. Kita jadi semakin yakin setiap kita datang pengajian, dapat ilmu, akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat Islam, maka insya Allah wawasan keilmuan kita tentang keislaman juga akan bertambah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan suatu kebaikan, maka akan didekatkan mereka itu dengan ilmu-ilmu tentang ad-din. Nah, apa yang dimaksud dengan ad-din? Yaitu ad-dinul Islam, tentang Islam. Maka ketika kita bersyukur Bapak Ibu terkait dengan kita berislam, maka insya Allah kita akan ditambah pemahaman kita tentang Islam itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita juga harus senantiasa bersyukur atas nikmat sehat dan sempat. Bapak Ibu sehat semua nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat dan juga semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Saya kalau di kampus biasanya kalau tidak semangat kita awali dengan tepuk semangat Bapak Ibu ya. Tapi karena ini di masjid ya nggak boleh dengan tepuk semangat, nanti malah dikira apa gitu ya. Itu kok tepuk semangat bareng. Ya, tapi yang penting kita harus senantiasa semangat untuk senantiasa satu beramal soleh, yang kedua untuk senantiasa tolabul ilmi, dan yang ketiga untuk senantiasa bersilaturahim. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita juga bersyukur tadi atas nikmat sehat ya, sehingga insya Allah kita sehat secara jasmani maupun sehat rohani, sehat lahiriah maupun sehat batiniyah. Kemudian Bapak Ibu kita juga bersyukur lagi nih, bersyukur atas nikmat rezeki yang melimpah barokah halalan thayyibah. Amin ya robbal alamin. Maka insya Allah akan ditambah oleh Allah, meskipun pas-pasan karena barokah cukup banyak, tapi karena barokah insya Allah tambah bermanfaat, tidak berbahaya, tidak membahayakan diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita bersyukur juga kita dikaruniai putra putri, anak-anak yang solih solihah. Maka dengan kita bersyukur, mudah-mudahan insya Allah tambah anaknya ya Bapak Ibu ya. Tapi sudah nggak bisa ini kayaknya Ustadz ya, mudah-mudahan tambah cucunya ini kayak Bapak Ibu. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat kita diberikan pasangan. Bapak-bapak punya istri itu nikmat atau tidak Bapak-bapak?
Ya, harus disyukuri, maka insya Allah tambah apanya Pak? Tambah istrinya. Wah, ini bapak-bapak ada doa terselubung kayaknya ya. Ya, jadi tambah iman amal solehnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau didengar ibu-ibu jadi tegang ini Pak ya. Hati-hati ini. Jadi yang penting ketika kita bersyukur tadi semangatnya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur pada Allah, maka insya Allah nikmat yang telah ada kemudian disyukuri akan bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini juga kita jangan sampai lupa untuk sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan terbaik buat kita semua, dialah contoh terbaik buat kita semua, dialah pendidik terbaik buat kita semua. Saya pernah mendengar ada orang ahli politik atau ahli kepemimpinan, masalah utama di negeri ini dalam masalah kepemimpinan ini itu adalah masalah kurangnya keteladanan katanya. Seorang guru besar juga mengatakan hal yang sama. Kenapa pendidikan kita ini gagal? Ternyata di dalam ruang pendidikan kita jarang melihat keteladanan. Kurangnya teladan yang baik, menjadi orang yang baik itulah yang kurang katanya. Padahal telah datang kepada diri kita, telah datang di tengah-tengah kita teladan terbaik yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin kita sebagai orang Muslim terkena penyakit namanya miopi, Bapak Ibu ya. Apa itu miopi ya? Miopi itu penyakit mata. Miopi itu tidak bisa melihat dalam jarak yang dekat, kalau nggak salah. Nanti kalau kebalik bisa dikoreksi Bapak Ibu ya. Miopi itu tidak bisa melihat jarak yang dekat. Rasulullah itu dekat dengan kita sebagai umat Muslim, tapi kita jarang melihat keteladanan dari Rasulullah. Sedangkan orang-orang yang di luar Islam, mereka itu tidak melihat Rasulullah yang begitu baik dalam hal keteladanan, karena mereka terkena penyakit sebaliknya dari miopi, yaitu hipermetropi Bapak Ibu. Tidak bisa melihat dari jauh, tidak bisa melihat kebesaran Rasulullah, keteladanan yang hebat itu dari jauh. Kita yang dekat rabun, yang jauh juga rabun, sehingga tidak bisa melihat keteladanan yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kita suka mengeluh, aduh yang kurang ini keteladanan, padahal sudah hadir teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayatnya bunyinya seperti itu dengan sangat jelas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini mungkin hanya sebagai sharing saja, melanjutkan dari mungkin yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang lain atau ustadz-ustadz kita yang lain atau yang lainnya, melanjutkan terkait dengan ya apa yang kemarin disampaikan, bagaimana kita untuk saling mengingatkan. Karena ternyata manusia itu makhluk gampangan Bapak Ibu ya. Gampangan pertama, gampang salah. Melakukan dikit, salahnya banyak. Kemudian manusia itu gampang lupa Bapak Ibu ya. Sehingga perlu diingatkan kembali. Dan manusia juga makhluk yang gampang ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengajian dikit sudah ngantuknya dari dulu gitu ya. Nah itu jadi ya nanti kita dalam rangka saling mengingatkan, saling sharing, mungkin kemudian kita saling melengkapi di antara kita. Oke Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita masih dalam suasana di bulan Zulhijjah. Lalu buatan Bapak Ibu. Betul oke. Jadi kita masih di dalam suasana bulan Zulhijjah. Kemarin baru saja kita itu melewati berbagai macam rangkaian di bulan Zulhijjah. Terutama yang paling menggembirakan apa Bapak Ibu kalau di bulan Zulhijjah? Kurban, kemudian panen daging ya Bapak Ibu ya. Atau sudah habis di rumah Bapak Ibu dagingnya?
masih ya. Atau mungkin di masjid juga perlu sekali-kali yuk kita bakar-bakar atau apa ya. Oh sampun Pak, alhamdulillah. Kok saya nggak ada kabar-kabar Pak ya? Menarik loh pembinaannya. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, jadi coba kita refleksikan kembali. Kira-kira yang namanya kurban itu kan 1 tahun sekali. Kita sholat Idul Adha 1 tahun sekali juga. Kita puasa Arafah 1 kali juga dalam 1 tahun. Kemudian kita haji dan umrah. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering juga haji dan umrah, tapi kan tidak sering-sering. Lalu apa yang bisa kita hadirkan dalam setiap waktu, setiap saat? Inilah yang harus kita hadirkan, yaitu karakter apa yang muncul setelah kita melaksanakan proses-proses ibadah itu. Maka Bapak Ibu, saya menginternalisasikan menggunakan bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Ada 4 peristiwa penting di bulan Zulhijjah yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, jadi mungkin nanti kita tidak bicara secara fikih, tapi secara hikmahnya apa, sehingga ini hikmahnya bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam setiap waktu, setiap saat. Kita kurban cuma sekali, tapi dampaknya bisa setiap hari. Kita Idul Adha hanya sekali dalam 1 tahun, tapi dampaknya bisa kita rasakan setiap hari. Setuju buatan Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, jadi lalu apa kata kuncinya? Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, buka Quran, dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-32, di sana ada mengatakan atau ayatnya mengatakan zalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah-perintah Allah. Jadi demikianlah perintah-perintah Allah, berarti salah satunya adalah ya tadi haji umrah, kemudian Idul Adha, kemudian puasa Arafah, kemudian disertai dengan kurban. Demikianlah perintah-perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Apa maknanya? Maknanya di balik peristiwa-peristiwa besar tadi, ini adalah syiar. Apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, ulangi syiar. Apa Bapak Ibu? Syiar. Syiar Allah untuk mensyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu semangatnya. Kemudian ayatnya mengatakan fa innaha min taqwal qulub, dan di dalamnya adalah bagian dari ketakwaan hati. Oh, berarti yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan dari peristiwa-peristiwa itu hati yang takwa. Nah, yang namanya hati yang takwa itu adalah terkait dengan karakter baik. Karakter apa Bapak Ibu? Karakter baik. Oke, baik, mari kita coba lihat kira-kira hikmahnya apa. Ada 4 peristiwa penting di bulan Zulhijjah yang tadi sudah saya sampaikan. Sebelum itu kita lihat apa sebenarnya makna Zulhijjah. Zul itu artinya adalah yang memiliki. Hijjah itu artinya adalah haji. Berarti bulan di mana ada bulan melaksanakan haji. Bulan yang memiliki tradisi haji ketika itu. Maka tradisi orang Arab menyebut ketika bulan ini digunakan untuk ada peristiwa haji disebut sebagai Zulhijjah. Nah, maka disebut sebagai bulan Zulhijjah karena memang di situ memiliki tradisi ibadah haji itu. Dan ada 4 peristiwa penting. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah haji dan juga umrah. Yang kedua adalah puasa Arafah. Yang ketiga adalah Idul Adha, dan yang keempat adalah kurban. Jadi 4 peristiwa penting inilah yang harus kita ambil hikmahnya, harus menghadirkan taqwal qulub atau hati yang takwa, dan harus tercermin dalam karakter akhlakul karimah. Nah, cuma pertanyaannya, kita haji, puasa Arafah, Idul Adha, kurban, ada perbedaan atau tidak karakter kita? Nah, inilah yang akan coba kita ambil, meskipun hanya sedikit dari hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan ibadah haji Bapak Ibu ya. Ini pangapunten enten Pak Haji.
Kayaknya banyak ini, saya kalah ini Pak ya, saya belum haji ini. Mudah-mudahan saya dulu pernah diundang sama IPHI Sukoharjo. Ustaz minta tolong nanti kajian IPHI hadir. Waduh, saya kurang yakin Pak kalau saya hadir kajian IPHI, orang saya belum haji Pak ya. Sehingga nanti kurang enak ketika menyampaikan orang belum haji kok disuruh kumpul dengan ini haji. Tapi panitianya makso-makso. Ya nggak apa-apa lah Ustaz, siapa tahu didoakan nanti bisa haji atau ini gimana nih. Ya sudah, akhirnya kalah Pak, kalah berdebat. Akhirnya ya sudah, kita hadir dengan semangat. Ya mudah-mudahan karena kumpul-kumpul dengan para haji dan hajah bisa ikut-ikutan ketularan berangkat haji Bapak Ibu ya. Nah itu semangatnya cuma itu. Padahal saya juga khawatir belum haji kok disuruh ikut IPHI atau kumpul-kumpul di situ. Oke baik, haji dan umroh. Nah kemudian apa? Inilah peristiwa penting yang menjadi main core di bulan Zulhijjah ini. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil di dalam bulan atau dalam tradisi haji ini Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat haji bisa mengambil ibroh yang begitu banyak. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, haji itu ternyata ada 3. Yang pertama namanya haji mabrur, yaitu haji yang syarat rukunnya terpenuhi, kemudian tata caranya dilakukan dengan baik, tidak ada pelanggaran, maka insya Allah termasuk haji yang diterima. Namanya haji mabrur. Yang kedua namanya haji mabur Pak ya. Jadi hajinya cuma hanya sekedar piknik, syarat rukunnya mungkin dilanggar dan lain sebagainya, tidak terlalu diperhatikan. Haji malah hanya sekedar selfie lagi di depan Masjidil Haram, bukan di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dia itu selfie. Nah itu mungkin hanya sekedar haji mabur katanya Pak ya. Atau yang ketiga Bapak Ibu, ini yang ketiga namanya haji. Ini pangapunten, ini terinspirasi dari film, namanya Haji Muhyiddin Pak ya. Bapak Ibu ngertos mboten? Dulu ada film tukang bubur naik haji. Wah, kayaknya nggak tahu ini Pak ya. Haji Muhyiddin itu adalah sudah haji 2 kali, tapi karakter dan sikap perilakunya itu ya seperti itu. Suka mengumpat, suka memfitnah, ya, kemudian suka mengadu domba dan lain sebagainya. Wah kayaknya nggak nyambung ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton film tukang bubur naik haji tidak ini? Ya. Wah kayaknya kurang nyambung ini Pak ya. Ya itu ada 3 sebenarnya. Artinya yang ketiga ini sudah haji, tetapi karakter dan perilakunya tidak sesuai dengan syariat yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang khas dari haji Indonesia itu katanya namanya haji tamatu. Betul nggih Bapak Ibu? Orang Indonesia hajinya haji tamatu. Tapi ada plesetan, haji tamatu itu haji tamatu, tangi mangan turu katanya Pak. Karena di sana itu ya sekedar jalan-jalan, tangi waktu subuh, terus makan, tidur lagi Pak. Harusnya untuk berzikir, untuk ingat Allah dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi gara-gara namanya haji tamatu Pak ya. Ini pangapunten Bu Hajah dan Pak Haji, pangapunten. Intinya ini hanya sekedar apa ya? Ya ini refleksi yang harus kita jadikan sebagai bahan untuk bermuhasabah. Oke baik Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat dalam ayat yang lain yang terkait dengan masalah ibadah haji, apa sebenarnya yang ditekankan? Saya membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Di sana ada salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang sering mungkin diajarkan kepada para jamaah. Ketika saya tanya kepada Ustadz Mamat Zam-Zam Tur itu Bapak Ibu ya, saya tanya ini doanya itu sebenarnya untuk apa Ustadz? Ya ini doanya siapa yang mau berangkat haji harus mempersiapkan diri.
bahwa penting kita persiapan dalam beribadah. Nah ini mungkin Bapak Ibu. Oh berarti ini yang penting. Berarti ketika kita mau haji dan umrah penting sebuah persiapan. Di situ ada kata kunci wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Oh berarti terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, hikmah yang bisa kita ambil adalah pentingnya sebuah persiapan. Di mboten Bapak Ibu. Haji perlu persiapan apa mboten? Iya. Coba kalau mau berangkat haji nggak persiapan, kayak tahu bulat digoreng dadakan, ya nggak bisa. Maka pentingnya sebuah persiapan dalam melaksanakan ibadah. Dalam hal ini adalah haji dan umrah. Dalam hal yang lain, sholat juga butuh persiapan, puasa juga butuh persiapan, termasuk datang ke masjid mau pengajian juga butuh persiapan. Termasuk ketika kita mau haji dan umrah, wah persiapannya lebih banyak lagi. Ya persiapan spiritual, imannya harus kokoh. Karena ada orang yang sudah mampu tapi tidak berangkat haji Bapak Ibu. Punya rumah lantainya 30 Pak ya, sampai lihat ke bawah gelap katanya. Mobilnya banyak, perusahaannya banyak, kenapa dia nggak berangkat haji? Karena persiapan spiritualnya mungkin kurang. Persiapan yang kedua, persiapan ilmu. Maka disinilah ditekankan wa arina manasikana wa tub alaina. Persiapan terkait dengan ilmu. Sholat, ibadah juga butuh ilmu. Maka Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Melihatnya di sini melihat zahir apa melihat pakai ilmu Bapak Ibu? Ya, jadi pentingnya dalam beribadah membutuhkan ilmu. Kemudian zakat, wah ini juga butuh ilmu. Bagaimana barang yang harus dizakati, tata caranya, kemudian kalau mau berzakat diberikan kepada siapa. Nah, di sini membutuhkan ilmu. Maka persiapan berikutnya adalah persiapan membutuhkan ilmu. Persiapan berikutnya adalah persiapan jasmani Bapak Ibu. Ini pangapunten mungkin Bapak Ibu pernah dapat cerita dari Pak Haji dan Bu Hajah terkait ketika lagi melaksanakan ibadah haji dari Musdalifah sampai ke Mina, ke Arafah, jalan kaki apa pakai bis Pak? Wah jalan kaki Masya Allah. Itu kan membutuhkan jasmani yang sehat. Maka persiapan jasmani ini juga penting. Kemudian yang tidak kalah penting juga persiapan materi Bapak Ibu ya. Persiapan materi, persiapan sangu ya. Mungkin nanti kalau mau pulang beli oleh-oleh. Nah itu kan ya masa berangkat haji nggak beli oleh-oleh katanya ya Pak ya. Nah ini berarti terkait dengan persiapan materi ini juga ternyata penting. Bekerja ternyata juga penting. Tapi bekerja itu juga harus memperhatikan halal dan thayyibnya. Nah ini, jadi ini terkait dengan persiapan Bapak Ibu ya. Persiapan yang diambil dari kata kunci wa arina manasikana wa tub alaina. Oh ternyata persiapan ini penting. Nah itu. Ketika sholat ketika sholat kita juga butuh persiapan. Pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang rapi, pakai baju yang baik ya, yang menutup aurat dan lain sebagainya. Secara ini Bapak Ibu lebih tahu. Termasuk Bapak Ibu ketika kita mau perjalanan jauh seperti haji, kita persiapan luar biasa. Termasuk ketika persiapan mau meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Perlu persiapan apa mboten Bapak Ibu? Iya betul. Karena memang mau tidak mau kita itu akan meninggalkan dunia ini. Nopo Bapak Ibu mau tetap hidup kekal di dunia? Halo Bapak Ibu, Bapak Ibu pengen dikasih usia berapa? 100 tahun? 150 tahun?
atau 1000 tahun lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan ada lagunya, ya, wah itu ada lagunya lah intinya gitu ya. Nah maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan bekal untuk meninggalkan dunia ini, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Mekah saja yang katanya menghadap Allah, menyeru panggilan Allah, apalagi nanti kita menyeru panggilan Allah yang sebenarnya. Nah ini juga kita membutuhkan persiapan bekal yang penting. Nah bekalnya apa yang penting? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka tadi di ayat yang sebelumnya Quran surah Al-Hajj ayat ke-32, fa innaha min taqwal qulub. Maka di dalam peristiwa-peristiwa itu harus ada hati yang takwa. Nah, itu. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya. Dari peristiwa haji dan umrah ada hikmah pentingnya sebuah persiapan. Oke, baik. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan puasa Arafah. Kalau haji dan umrah secara penanggalan dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Leres nggih Bapak Ibu? Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah, untuk mulai haji kan mulai tanggal 8 nggih. Nah, kemudian tanggal 9 ketika jamaah haji sedang menuju kepada padang Arafah, inilah inti dari ibadah haji. Para jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah menuju padang Arafah. Mungkin ini gambaran ketika manusia berada di padang mahsyar atau padang Arafah juga. Nah, orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk nopo Bapak Ibu? Puasanya nama puasa Arafah. Oke, puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Oke, kita tidak usah membahas secara fikihnya apakah karena berkaitan dengan ketika jamaah haji wukuf atau terkait dengan perhitungan kalender. Nanti mungkin di lain waktu bisa kita kaji terkait dengan itu. Tapi yang jelas puasa Arafah itu harus dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Oke, baik. Karena kalau dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah ya nggak bisa, orang lagi Idul Adha ya Bapak Ibu, dan kita haram untuk melaksanakan puasa di hari raya, dan lain sebagainya. Tapi apa hikmah yang penting yang bisa kita ambil? Arafah itu sebenarnya berakar dari kata Arafah. Nama Bapak Ibu? Arafah artinya mengenal, mengetahui. Maka ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau selama ini tidak saling menyayangi, jangan-jangan karena belum saling kenal. Sesama orang yang duduk kanan kiri kita kok belum kenal, sehingga disikut dikit langsung jengkel Pak ya. Kemarin ada cerita jamaah masjid cuma disikut kena pundak ini saufu vakum, nah, tapi kena sikut. Nah, itu langsung jengkel Pak, muring-muring. Apa sih? Ayo geser sana. Itu Pak. Jadi ini karena gara-gara belum kenal. Maka terkait dengan Arafah ini, maka orang-orang jamaah haji itu di padang Arafah dari berbagai suku, dari berbagai negara, dari berbagai bangsa berkumpul di tempat yang sama, semangatnya untuk saling mengenal. Maka ayatnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Bapak Ibu mungkin juga sudah sangat hafal. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, telah diciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Benar tidak Bapak Ibu? Kita itu lahir dari laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu kita. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian kita diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita sendiri suku Jawa, nanti ada suku Tengger, suku Madura, suku apa lagi Bapak Ibu? Banyak sekali. Suku Sunda. Tapi semangatnya apa? Lita'arafu.
supaya saling mengenal, bukan malah untuk saling bermusuhan. Maka orang yang paling banyak mengenal namanya orang yang kata kerjanya kan arafa. Kalau dalam bahasa Arab fa'ala melakukan, pelaku fa'ila. Maka kalau arafa pelakunya namanya arif. Jadi kalau ada orang namanya arif dan bijaksana, ini harusnya banyak mengenal. Orang namanya arif, nah ini orangnya banyak mengenal perbedaan dan orangnya lapang dada. Ada orang namanya arif kok nesunan, berarti nggak sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya. Ganti aja namanya ya, Bambang atau Bejo atau siapa gitu ya. Pangapunten Bapak Ibu ya, kalau ada yang namanya tadi saya sebutkan. Ya, jadi intinya orang kalau arif ya harus bijaksana, lapang dada, ada perbedaan bisa kita redam bersama, tidak menguasai ego kita masing-masing. Ya seperti ketika di padang Arafah tadi, lita'arufu, dan kita diciptakan dari perbedaan bapak dan ibu kita, maka Allah menciptakan ya, dulu itu manusia itu berbeda, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Aa Pak ya. Karena kalau Adam dan Aa sejenis Pak ya. Atau Hawa dan Sinta, atau Hawa dan siapalah gitu ya. Tapi Adam dan Hawa maknanya apa? This is differences. Inilah perbedaan. Perbedaan untuk saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, saling membantu, saling mensupport antara satu dengan yang lain. Inilah gambaran ketika di Arafah. Maka semangatnya Arafah, kita mengenal diri kita mengenal siapa pencipta kita mengenal siapa yang ada di sekeliling kita mengenal alam tempat kita tinggal, kita kenali. Jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita berlaku zolim dan lain sebagainya. Maka jamaah haji itu, pangapunten Pak Haji, dulu ketika Bapak Ibu haji itu kan ada larangan ketika ihram gitu. Larangan salah satunya adalah tidak boleh nopo Bapak Ibu merusak tanaman ya, dan juga berburu. Bagian di padang pasir berburu apa ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kenapa dilarang? Ya karena supaya kita arafah kepada alam sekitar kita. Jangan merusak. Nah, jadi semangatnya adalah saling mengenal terkait dengan puasa Arafah ini. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan dan bahas secara lebih jauh di lain-lain kesempatan atau oleh guru-guru kita yang lain. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu peristiwa penting di bulan Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Idul Adha, betul. Nah, di dalam Idul Adha ini terkait dengan syiar dan dakwah. Maka sebenarnya dianjurkan ketika orang melaksanakan Idul Adha ataupun Idul Fitri, ini dianjurkan di tanah yang lapang. Kenapa? Karena disinilah sebagai syiar. Kalau begitu nggak boleh di masjid Ustaz, ya boleh, tapi lebih diutamakan di tanah lapang. Karena apa? Karena disinilah syiar. Dulu Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Baqi. Baqi itu yang sekarang menjadi makam. Nah, kenapa di Baqi? Ya karena memang Rasulullah pengen mensyiarkan inilah Islam. Padahal ketika kita sholat di Masjidil Haram, wah itu berapa kali? 1000 kali katanya, daripada di 100.000, malah 100.000 kan banyak. Kemudian ketika di Masjid Nabawi 1000 katanya Pak, mungkin 1000. Tapi kenapa Rasulullah memilih di tanah lapang yang sekarang menjadi Baqi itu? Yaitu dalam rangka syiar Islam dengan semangat rahmatan lil alamin. Apalagi ada peristiwa sejarah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini Rasulullah baru beberapa hari tinggal di kota Madinah, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat muhajirin dikagetkan Pak. Tiba-tiba orang Madinah keluar dari rumah
bawa makanan, pakai pakaian yang bagus, termasuk bawa minum-minuman keras. Karena ketika itu kan di Madinah masih ada minum-minuman keras. Mereka berpesta pora, ternyata mereka sedang merayakan hari raya mereka yang disebut sebagai hari raya Nairus, Bapak Ibu. Hari raya Nairus ini terpengaruh oleh paham agama dari kerajaan Romawi yang di sebelah utara agak ke barat itu ada kerajaan di Jazirah Arab namanya Ghassan. Kerajaan Ghassan inilah yang membawa tradisi perayaan dari orang-orang Madinah yang disebut sebagai hari raya Nairus. Apa hari raya Nairus? Yaitu hari raya dalam rangka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Ini namanya hari raya Nairus. Mempengaruhi masyarakat Madinah. Nggak tahu apa-apa, yang penting ikut rame-rame. Mereka makan-makan, malah ada yang bermaksiat dan lain sebagainya. Rasulullah baru dikasih tahu. Baru beberapa bulan berikutnya Rasulullah dan para sahabat muhajirin dikagetkan lagi. Orang-orang Madinah keluar rumah lagi. Mereka keluar rumah untuk berburu, mencari makanan, mencari binatang buruan. Mereka masak bersama-sama, mereka berpesta pora lagi. Mereka sedang merayakan hari raya yang kedua, yaitu namanya hari raya Makhrajan. Makhrajan artinya keluar, dari akar kata kharajan. Makhrajan berarti tempat untuk keluar. Bapak Ibu ketika belajar ilmu tempat keluarnya huruf Al-Quran disebut sebagai makharijul huruf. Ini orang Madinah ketika itu dia juga sedang merayakan hari raya keluar rumah, berburu, kemudian binatang buruannya dimakan bersama-sama. Mereka berpesta pora sampai lalai karena minum-minuman keras di situ. Dan ternyata hari raya Makhrajan itu terpengaruh oleh masyarakat Babilonia, yaitu di semenanjung di sungai Delta antara Eufrat dan juga Tigris itu ada kota namanya Bosrah. Disinilah tempat dulu Nabi Ibrahim dengan kota Babilonianya. Ada kutipan dalam Al-Quran, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan ketika itu Nabi Ibrahim membuat makar, saya akan menghancurkan berhala-berhala ketika mereka keluar dari rumahnya. Ternyata kata keluar dari rumahnya sebagai isyarat dari hari raya Makhrajan sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbir, dalam Quran surah Ibrahim. Jadi ini ada dua hari raya. Datanglah seorang sahabat, Bapak Ibu. Ya Rasul, kita juga punya hari raya yang kayak mereka. Mungkin bahasa kita begitu. Maka Rasulullah mengatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Wahai sahabatku, ketika saya datang ke kota Madinah ini, kalian memiliki dua hari raya yang isinya hanya main-main saja. Apa? Yaitu hari raya Nairus dan hari raya Makhrajan. Maka kemudian Rasulullah menggantinya. Qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Maka ketika saya datang, kami ganti hari raya itu dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Yaumal Fitri, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Yaumun Nahar. Nahar artinya hari raya Idul Adha, di mana di situ semangatnya adalah syiar. Tapi ini juga harus waspada Bapak Ibu di era sekarang. Ketika kita beridul fitri, apakah kita mengingat Allah? Apakah kita syiarkan Allah? Ketika saya pulang ke Banjarnegara Bapak Ibu ya, saya itu agak sedih juga sebenarnya. Ketika hari raya Idul Fitri, malam-malamnya takbiran, itu pakai sound model sound huruf Pak. Di jalan-jalan itu pakai sound yang gede-gede. Malah pakai nada-nada dangdut-dangdut koplo. Malah dangdut koplo ini takbiran. Saya pikir
ini ingat Allah apa tidak ini? Padahal takbiran itu kan esensinya ingat Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tapi ini kok seperti ini. Baik kalau kita yang mendengar soalnya yang modelnya gede-gede itu Pak, sampai pas waktu saya pulang itu rumah depan itu, wah itu sampai kacanya bergetar Pak ya. Allahu Akbar, wah ini kacanya bergetar. Anak saya nggak bisa tidur ya gara-gara kacanya bergetar itu Pak. Saya pikir ini ingat Allah apa tidak? Ini yang dimaksud dengan ketika berhari raya isinya main-main atau seperti apa sebenarnya? Nah maka ini kita juga harus hati-hati. Bagaimana ketika kita berhari raya, isyarat kalimat dari Rasulullah harus kita waspadai. Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Ketika saya datang kepada kalian, kalian memiliki 2 hari raya, tapi hari rayanya isinya main-main. Nah jangan sampai. Ketika kita berhari raya misalnya Idul Fitri, wah kita itu silaturahim, tapi pakai pakaian yang mungkin pengennya sih menunjukkan Pak ya. Ini loh saya punya gelang bagus. Silaturahmi bukannya kita ngobrol, kita isi dengan saling dengan isi saling kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita silaturahim isinya banyak kebaikannya atau tidak? Nah ini maka harus kita evaluasi juga ketika kita berhari raya. Karena semangatnya adalah syiar dan dakwah Islam rahmatan lil alamin ini. Jadi ya kita harus waspadalah intinya ketika kita berhari raya. Apakah hari raya ini jangan-jangan seperti yang diisyaratkan Rasulullah? Memang sih kita beridul adha, memang sih kita beridul fitri, tetapi disertai dengan yaitu tadi hal-hal yang sifatnya permainan-permainan yang melalaikan kita gitu. Apalagi kalau silaturahmi ya. Kita juga harus jaga ucapan Bapak Ibu ya. Misal ada jomblo sudah tahu jomblo, anaknya udah berapa? Nah ini hati-hati Pak. Udah tahu jomblo kok ditanya anaknya berapa ya. Nah ini juga kita harus hati-hati. Ketika silaturahim, kemudian menjaga ucapan, tidak usah semuanya dikomentari, tidak usah semuanya harus dibahas dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menjadi satu isyarat dari apa yang disampaikan Rasulullah dan juga yang disampaikan dalam salah satu ayatnya tadi dalam Al-Quran, bahwa di situ menekankan pada syiar dan dakwah. Nah terkait dengan syiar dan dakwah Bapak Ibu insya Allah nanti akan kita coba diskusikan lebih panjang terkait dengan bagaimana kita itu memberi nasihat tapi nasihat kita kurang berdampak. Nah insya Allah nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang terakhir, nah ini sudah mau jam 8 Bapak Ibu, kita sampai jam berapa nih kira-kira? Jam 8 tepat? Seperempat ya. Oke baik, karena takutnya Bapak Ibu ini capek habis ada kerjaan gitu ya, nanti mau istirahat dan lain sebagainya. Oke baik, mungkin sedikit lagi ya Bapak Ibu pangapunten. Yang keempat, peristiwa penting yang perlu kita ambil hikmah adalah kurban. Kenapa Bapak Ibu? Kurban. Bapak Ibu kemarin kurban ya? Ya alhamdulillah. Yang penting jangan kurban perasaan Pak ya. Karena ngenes ya. Yang lain pada kurban malah kita ngenes. Nah itu kan jadi kurang baik Pak ya. Oke baik. Kalau kita lihat dari sisi sejarah Bapak Ibu, sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita juga, bahwa kisah terkait dengan kurban itu tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya, yaitu Nabi Sinten Bapak Ibu Ismail alaihissalam. Nah ini ada satu kaidah di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Quran ada cerita yang disebut nama, ini tidak akan mungkin kembali cerita itu. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, ini setelah itu tidak ada perintah Nabi orang yang disuruh menyembelih putranya. Jadi kalau tiba-tiba bapak-bapak, oh kok ngimpi nyembelih putranya, bilang kepada anaknya, nak tadi malam bapak ngimpi nyembelih kamu, kamu mau tidak? Ini kayak Nabi Ibrahim. Nah ini nggak mungkin Pak ya.
Pasti anaknya protes, bapak ini gimana sih? Masa disembelih? Tidak mau Pak. Ya. Karena kalau kaidah dalam Al-Quran, cerita yang disertai nama itu tidak akan berulang. Seperti cerita Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu hamil tanpa ada bapak. Nah ini tidak akan berulang karena disebut namanya Maryam. Jadi kalau sekarang ada perempuan kok hamil, katanya ini kan kayak Ibunda Maryam, nggak ada suaminya, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, karena nggak akan mungkin. Cerita Ibunda Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ada bapak itu sudah selesai. Karena dalam Al-Quran sudah disebut nama. Kalau kisah disebut nama, maka tidak berulang dengan kisah yang sama. Nah itu. Oke, baik, kita mulai lagi ke sini Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diisyaratkan dari mimpi dari Nabi Ibrahim ini mengisyaratkan tentang ketika berkurban adalah dengan semangat ikhlas. Semangat apa Bapak Ibu? Ikhlas. Karena ketika itu Nabi Ibrahim itu lagi menunggu-nunggu seorang putra. Wah, ini saya sudah sepuh, sudah tua, dan nanti siapa yang melanjutkan dakwah saya? Tapi ternyata dan lahirlah Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Ismail. Sudah lahir, Allah memintanya untuk disembelih. Lagi senang-senangnya malah disembelih. Inilah sebenarnya ujian. Wahai Ibrahim, kamu tuh milih saya sebagai kecintaan yang utama atau anakmu itu? Inilah sebenarnya ujian. Maka Rasulullah juga pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, man ahabba ilaihi wa rasulihi ma siwahuma. 3 orang yang merasakan manisnya iman, yaitu adalah yang mereka cintanya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cintanya kepada yang lain. Inilah ujian dari Ibrahim. Apakah cintanya hanya kepada Allah atau cintanya itu yang lebih banyak itu adalah kepada anaknya? Maka kemudian anaknya dengan sangat taat, dengan sangat patuh ya. Nah, ini nanti kita bicara lagi terkait dengan pendidikan Ibrahim. Pendidikan dari Ibunda Hajar. Nah, ini penting juga. Kenapa anaknya jadi patuh dan taat seperti itu? Karena kadang kita punya anak kan susah diatur ya Bapak Ibu ya. Disuruh jangan main HP, jangan main HP, malah tambah-tambah Pak ya. Nah itu kan bagaimana sebenarnya ini? Oke, baik, kita kembali lagi ke kisahnya, bahwa disitulah Nabi Ismail kemudian taat. Kemudian ketika proses penyembelihan sudah akan dilaksanakan, kemudian digantilah dengan domba. Maka disitulah syariat kurban. Tapi makna yang paling mendalam disitulah ketaatan lillahi ta'ala dan ikhlas. Jadi Bapak Ibu, semangat kita berkurban adalah harus dengan keikhlasan. Oke, baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan kurban. Tapi ternyata ketika saya penasaran, sebenarnya ada nggak sih cerita lain di dalam Al-Quran yang menyebutkan secara tekstual kata kurban itu? Ada tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ternyata ada Pak, yaitu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-27. Ayatnya mengatakan, watslu alaihim naba abnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan. Disebutkan tekstualnya, idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam tuqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Siapa namanya Bapak Ibu? Tidak disebutkan. Tapi cerita-cerita Israiliyat mengatakan kedua putra Nabi Adam namanya Qabil dan Habil. Oke, baik, boleh kita ambil untuk mempermudah pemahaman. Ketika keduanya mempersembahkan korban, di sini disebutkan secara tekstual, berarti jelas. Maka ada yang diterima dari salah satunya dan ada yang tidak diterima dari salah satunya. Oh, jadi ternyata kurban itu bisa diterima, bisa tidak.
Diterima. Kita kalau kurban pengennya diterima atau tidak diterima Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sekali lagi pengennya diterima atau tidak diterima? Diterima. Maka kita lihat dari kisah ini. Nah ternyata oke, baiklah, tadi katanya namanya Qabil dan Habil. Dalam cerita di dalam tafsir Ibnu Katsir pun juga meminjam istilah ini untuk mempermudah pemahaman. Meskipun tidak disebutkan nama. Kalau tidak disebutkan nama biasanya bisa juga berulang di zaman berikutnya. Jadi kurban hari ini bisa juga ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka kita perlu belajar kenapa ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Nah, kedua putra Adam ini gampangnya oke, baik kita ambil nama aja Habil dan Qabil. Nah yang diterima adalah korbannya Habil, yang tidak diterima adalah korbannya Qabil katanya. Tapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, ternyata Habil ini adalah seorang peternak Bapak Ibu. Jadi seorang peternak, seorang penggembala kambing, penggembala domba, penggembala onta, semua jenis hewan ternak diternak oleh si Habil. Dan Qabil ini adalah seorang petani. Dia menanam padi, menanam gandum, menanam sayuran, menanam buah-buahan, mengolah ladang, mengolah sawah, semuanya diolah oleh si Qabil ini. Nah ternyata ketika syariat kurban ini diberikan kepada mereka berdua, ini terkait dengan protes si Qabil ketika dinikahkan dengan saudaranya dari si Habil, namanya Labuda. Ini juga kisah dari Israiliyat juga, tapi untuk mempermudah pemahaman Bapak Ibu. Padahal Qabil pengennya dengan si Iklimah katanya, karena Iklimah lebih cantik katanya. Karena protes gak setuju, ada disyariatkanlah untuk berkurban. Nah karena si Qabil sudah terlanjur jengkel, ketika disuruh kurban, ini ngopo toh malah disuruh kurban, maka kurbannya ambil dari hasil pertanian. Meskipun tidak terlalu bagus, tapi tidak sampai yang paling jelek. Meskipun tidak yang paling jelek, tapi kualitasnya standar. Ini yang diberikan oleh si Qabil sebagai seorang petani. Dia ambil buah yang mungkin belum matang. Dia ambil padi tapi belum wayai panen. Dia ambil gandum tapi belum aos-aos bahasanya. Kalau di sini apa Bapak Ibu ya? Aos-aos ini. Yang sudah mentes-mentes. Nah ini belum mentes-mentes. Nah si Habil karena dia adalah seorang peternak, seorang yang terbiasa sabar dengan yang diternakan sampai kemudian dijadikan sebagai bahasa ra'in. Ra'in itu adalah peternak, kemudian diistilahkan dengan pemimpin. Nah akhirnya Habil itu carikan binatang yang bagus, unta yang paling keren, kambing yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, usianya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pokoknya yang kualitas premium dan super. Ini yang diambilkan oleh si Habil. Maka bisa kita pastikan bahwa yang diterima adalah kurbannya siapa Bapak Ibu? Habil. Maka yang disebutkan di ayat tadi, fatuqubila min ahadihima, yaitu yang ketika dia kurban dengan kualitas barang yang baik. Binatang yang dikurbankan adalah binatang yang baik. Walam tuqabbal minal akhar, dan dia itu ada yang tidak diterima juga. Bayangkan Bapak Ibu, coba kalau seandainya dulu kurbannya Qabil yang diterima. Bayangkan kalau seandainya dulu yang diterima kurbannya Qabil sebagai seorang petani sayur-sayuran. Maka mungkin kita hari ini ketika kurban bukan nyembelih sapi atau kambing Pak, tapi masak sayur ya ibu-ibu ya. Gara-gara kurbannya Qabil yang diterima Pak. Nah ini juga sebagai kritik Pak, kritik di Amerika. Di Amerika itu model Islamnya itu kan berislam dengan rasional, atau yang sering disebut sebagai Islam liberal. Di Amerika itu makan daging, kambing, kambing, kemudian sapi itu biasa Pak. Sama seperti kita makan sayur di Solo ini. Nah mereka makanan yang luar biasa itu apa? Makan sayur Pak. Ya di Amerika itu makan sayur itu wow, kayak kita makan daging di sini Pak. Maka orang Amerika yang Muslim Amerika model liberal tadi itu
Ya kalau gitu kita kurbannya itu jangan kambing atau sapi lah, kita kurbannya sayur. Oh, jadi mereka itu kalau hari raya Idul Kurban masak-masak Pak, masak sayur katanya ya. Ada bayam, ada macam-macam itu dimasak. Nah itu ini juga sebagai apa ya, sebagai nggak ada alasan bahwa ketika memang sudah disyariatkan ya itu. Gitu. Tapi bisa beda lagi kalau misalnya yang diterima dua-duanya Pak. Coba kalau seandainya yang diterima Qabil dan Habil, sebagai peternak binatangnya juga diterima oleh Allah kurbannya, sebagai petani juga diterima kurbannya oleh Allah. Maka mungkin boleh kita itu kurban itu tidak hanya menyembelih kambing, tapi mempersembahkan padi dan lain sebagainya atau sayur dan lain sebagainya. Nah, tapi ini hanya argumen saya secara imajiner saja Bapak Ibu ya, tidak boleh nanti dijadikan sebagai hujah. Nah, jadi mungkin itu. Oh maka benar ketika kita hari ini kurban ya nyembelih kambing karena dulu Habil yang diterima. Coba kalau seandainya Qabil dulu yang diterima, kita sekarang kurbannya makan sayur ya Bapak Ibu ya. Seneng itu orang Tawangmangu, sayurnya laris Pak, ya alhamdulillah gitu. Ah, gitu. Jadi baik Bapak Ibu, tapi apa kata kuncinya sebenarnya di situ? Kata kunci dari kisah Qabil dan Habil ini, ketika kita berkurban harus dengan ihsan. Tadi kisah yang pertama dengan apa Bapak Ibu? Ikhlas. Yang kedua harus dengan ihsan. Ihsan itu berarti yang terbaik. Kita pilihkan kambing yang terbaik, kita pilihkan sapi yang terbaik. Termasuk ketika untuk sapi untuk 7 kelompok, yuk kelompoknya juga sing terbaik. Artinya guyub rukun, tidak usah berdebat. Kemudian bisa bekerja sama dengan baik. Ketika unta untuk 7 orang itu juga harus terbaik. Artinya disampaikan dengan baik, musyawarah dengan baik. Karena sampai ada yang nggak jadi kurban gara-gara satu orang mengeluarkan diri gara-gara angel diurusi Pak. Enten buatan kasus ngaten iku Bapak Ibu. Tang mereka buatan enten iki Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ada lah karena kita ngaji berarti insya Allah harus berbeda dengan yang lain. Nah itu. Termasuk kalau kita analogikan pakai istilah sedekah Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 di sana mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik dan permintaan maaf jauh lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan ungkapan yang menyakiti orang yang menerima. Ya, ada orang minta-minta misalnya dikasih Pak. Nih, udah sana pergi. Nah, itu kurang enak Pak. Ya. Jadi lakukan dengan cara yang terbaik. Maka ketika kurban Rasulullah tajamkanlah pisaunya, kemudian segerakan untuk ya kalau bisa dalam ngesan pertama itu sudah meninggal. Kemudian ketika kita kurban juga harus dengan tata cara yang benar. Ini terkait dengan semangat ihsan supaya kurban kita diterima. Itu. Termasuk ketika kita kurban tidak usah disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, misalnya ya komentar sih cuma celetak-celetuk gitu. Tapi kalau memang nggak baik bisa merusak Pak. Tiap tahun kok saya terus yang kurban, masa nggak ada yang lain? Nah itu juga kurang baik Pak. Ya. Iya sih kita kurban, tapi ucapan-ucapan yang mungkin hanya sekedar celetak-celetuk ini bisa merusak kualitas kurban kita. Dalam pembagian daging misalnya, ya kita musyawarahkan dengan baik. Kan kadang suka ada yang mungkin saya pengen minta kepala, kalau nggak kepala enggak, atau gimana gitu. Ada nanti yang lain ikut-ikutan pengen kepala juga, padahal kepalanya kan cuma satu Pak ya, masa mau diambil semua. Nah itu maka di situ juga pentingnya kita itu berkomunikasi dengan baik. Tadi semangatnya sudah ikhlas, mari kita lakukan dengan ihsan. Ihsan dalam arti ya yang terbaik yang dikurbankan, terbaik cara mengkurbankannya, termasuk ketika kita berkomunikasi memberi ya, memberi ke orang-orang yang kita kasih pun juga harus dengan semangat yang terbaik gitu.
Jangan malah memberinya dengan diuncalkan, nyok sana bawa. Nah, itu juga nggak baik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ juga perlu ada menyempurnakan dengan semangat ihsan, dengan kita tadi semangat ikhlas berkurban, juga ihsan dalam berkurban. Alhamdulillah sudah pas 2015 Bapak Ibu. Ini saya pangapunten jika banyak kekurangan, banyak salah. Artinya kita hanya ingin mencoba mengambil hikmah dari peristiwa penting di bulan Zulhijjah ini, sehingga tidak hanya berhenti pada proses ritual yang hanya 1 tahun sekali, tapi semangat nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimahnya bisa kita rasakan setiap hari. Ngaten nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.